Gadis kecil itu jelas tahu bahwa penculik sudah masuk ke rumah. Tapi dia tidak hanya tidak memberitahu ayahnya. Bahkan wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Akibatnya, dalam detik berikutnya, dia ditangkap. Penculik memberikan satu suntikan obat penenang. Lalu dimasukkan ke dalam koper dan dibawa pergi. Tanpa mereka sadari, yang mereka bawa bukanlah seorang anak domba. Setelah penculik membawa gadis kecil itu ke sebuah kastil tua yang terbengkalai, Xiao Mei segera ingin mencari tahu siapa gadis itu. Namun ketika dia melihat ekspresi Abi yang menyedihkan, dia mulai merasa tidak tega. Didorong oleh rasa empati, Xiao Mei tidak hanya membantu Abi melepas penutup matanya, tapi juga melepaskan rantai yang mengikat kedua tangannya. Dia bahkan berjanji tidak akan membiarkan siapapun melukai dirinya. Namun saat Xiao Mei bersiap untuk pergi, Abi mengatakan sesuatu yang membuatnya semakin menakutkan saat dipikirkan. Saya sangat menyesal dengan apa yang akan kamu alami. Xiao Mei baru saja keluar dari ruangan. Majikan tidak hanya menyita semua ponsel, tapi juga memperingatkan mereka agar tidak melangkah keluar dari pintu. Orang-orang yang sering melakukan penculikan sudah tahu. Identitas Abi pasti tidak sederhana. Tapi saat itu semua orang hanya sibuk menikmati kesenangan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah menjadi mangsa orang lain. Hanya Xiao Mei yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia berusaha mencari tahu latar belakang identitas Abi bersama si kacamata. Karena instingnya memberitahunya bahwa ayah Abi bukanlah orang baik. Tak disangka, si kacamata mengatakan bahwa mereka hanya perlu bekerja. Namun dia sendiri pergi sendirian ke ruang tempat Abi ditahan. Ketika dia masuk, dia baru menyadari bahwa penutup mata pihak lain hilang. Terkejut, dia segera menutupi wajahnya dengan pakaiannya. Kemudian dia mengerahkan senjata ke arah Abi dan memaksanya untuk mengungkap siapa ayahnya. Melihat lubang hitam senjata itu, dia hanya bisa dengan patuh menyebutkan nama ayahnya. Apa yang kamu katakan? Setelah meninggalkan kamar Abi, si kacamata dengan terburu-buru mengemas barang-barangnya untuk melarikan diri. Bahkan uang tebusannya pun dibagi rata oleh beberapa orang yang tersisa. Jika ada yang tidak biasa, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Maka semua orang menghentikannya dan bertanya alasan. Akhirnya, setelah ditanya 3 kali oleh semua orang, si kacamata pun mengungkapkan kebenarannya. Ternyata ayah Abi bernama Lazar. Dia tidak hanya seorang miliarder, melainkan juga seorang bos dunia bawah tanah yang sangat berpengaruh. Siapapun yang mengganggunya tidak pernah dibiarkan hidup. Namun sekarang mereka malah menculik putri satu sama lain. Tapi nasi sudah menjadi bubur jika tidak mendapatkan uang tebusan. Bukankah itu berarti kehilangan keduanya, orang dan harta? Akhirnya, si kacamata setuju setelah didesak oleh semua orang. Setuju untuk melarikan diri setelah mendapatkan uang tebusan. Namun sekarang mereka harus sangat berhati-hati. Maka, Lau Hei, si penembak jitu, berada di posisi tinggi. Sedangkan yang lainnya melakukan penggeledahan menyeluruh di kastil. Mencegah seseorang masuk untuk menyelamatkan Sandra. Tak lama kemudian, si kumis melihat lukisan aneh di lorong. Karena orang dalam lukisan itu mirip persis dengan Abi. Namun sayangnya, dia tidak memikirkannya lebih jauh dan berbalik pergi. Sementara itu, Xiao Mei juga melihat sebuah patung yang sama dengan lukisan tersebut. Namun dia juga tidak mendekat untuk melihat lebih dekat. Hanya saja dia menarik jendela atap secara sembarangan. Dan kemudian, justru itu menyelamatkan nyawanya. Namun, si rambut pirang yang sedang menonton TV, tiba-tiba mendengar suara aneh dari belakang. Ternyata si kumis sengaja membuat suara untuk menarik perhatian si rambut pirang. Dengan sengaja berpura-pura menakut-nakuti dia. Namun, dia tidak tertarik padanya. Dalam kemarahan, dia langsung mengusir si kumis dari kamar. Setelah itu, dia pergi ke dapur untuk melanjutkan patroli. Namun, saat dia baru membuka kulkas, pintu basement di belakangnya tiba-tiba terbuka perlahan. Si kumis mengira ada seseorang yang sengaja mengerjainya. Jadi dia masuk untuk memeriksa. Namun di dalam ruang bawah tanah hanya ada barang-barang berdebu. Namun tepat saat dia bersiap untuk berbalik dan pergi, tiba-tiba terdengar suara mengunyah makanan dari belakang. Terkejut, dia segera menoleh untuk melihat. 1 detik kemudian hal yang mengerikan terjadi. Mendengar suara teriakan, si rambut pirang segera datang untuk memeriksa. Namun sosok si kacamata telah menghilang. Melihat ruang bawah tanah yang gelap membuat punggungnya merinding. Jadi dia segera meninggalkan tempat yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui ini. Namun, begitu dia tiba di dapur, dia melihat si kumis duduk di kursi. Si rambut pirang mengira ini adalah sebuah lelucon dari mereka. Jadi dia mendekat dan menendang kursinya. Dia tidak menyangka detik berikutnya dia akan memiliki sebuah kepala di pelukannya. Semua orang tertarik datang karena teriakan kerasnya. Melihat luka-luka yang tidak beraturan di depannya, mereka percaya pasti ada tangan BTS yang masuk ke kastil kuno. Menunggu kesempatan untuk membunuh semua orang di sini. Sekarang bukan masalah apakah bisa mendapatkan beras atau tidak, melainkan bagaimana cara untuk menyelamatkan nyawa. Maka mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat mematikan ini. Namun, saat mereka membuka pintu, mereka baru menyadari pintu besi di luar sudah terkunci rapat. Meskipun Lau Hei mengerahkan tenaga sekuat tenaga, namun tetap saja tidak bisa membukanya. Sementara ada yang tidak percaya hal buruk memaksa Lau Hei untuk mundur dan berlari. Ia sendiri seperti banteng liar mengerahkan semua tenaga dan menghantam pintu besi. Namun ia tidak hanya tidak berhasil membuka pintu tersebut. Sebaliknya, karena terlalu berusaha, ia mengaktifkan mekanisme tersembunyi. Terlihat seluruh jendela ruangan semuanya telah sepenuhnya disegel dengan pelat baja tebal. Saat itu, semua orang baru menyadari ini adalah sebuah jebakan. Saat itu, Lau Hei segera berlari ke lantai atas. Ternyata ia menemukan senjata di ruangan itu telah hilang. Sementara itu,
Xiao Mei cepat mencari Abi lagi. Saat ditanya apakah ada orang lain yang datang mencarinya selain dirinya sendiri, Abi menangis dan mengatakan bahwa si kacamata pernah datang mencarinya. Dia mengatakan bahwa dia bukan hanya kaki tangan ayah Abi, dan juga mengancamnya agar tidak menceritakan hal ini kepada orang lain. Jika tidak, dia akan mengambil nyawanya. Kata-kata ini membuat Xiao Mei sangat terkejut. Jadi dia segera memberitahu kabar ini kepada Lao Hei. Si kacamata pasti adalah orang yang menyusup ke sini. Dan Lao Hei memutuskan untuk bekerja sama dengan Xiao Mei demi menyelamatkan nyawanya. Lao Hei akan menghadapi si kacamata. Sementara itu, dua orang lainnya diserahkan kepada Xiao Mei. Namun, baru saja dia berbalik. Dia merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya. Ketika dia menoleh, dia menemukan Lao Hei berdiri dengan aneh di tempatnya tanpa bergerak. Ketika Xiao Mei mendekat, dia baru menyadari bahwa orang itu sudah disayat tenggorokannya tanpa suara. Ini semakin meyakinkannya bahwa si kacamata adalah pelaku kejahatan. Jadi Xiao Mei mencari si kacamata, mengarahkan senjata untuk memaksanya berhadapan dengan gadis itu. Tapi baru saja beberapa orang masuk ruangan, sudah terjadi konflik internal. Mereka saling mengacungkan senjata satu sama lain. Sementara Abi yang melihat keributan di samping merasa tujuannya sudah tercapai. Dia juga tidak perlu berpura-pura kasihan lagi. Dia pertama-tama dengan mudah melepaskan borgolnya. Kemudian dia melompat dan menari balet yang indah. Ketika dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba berubah menjadi vampir yang menakutkan. Dia langsung menyerang Dai yang ada di samping. Untungnya si kacamata segera menembak. Dia menembak Abi yang akan berubah menjadi vampir tepat di kepala. Ini membuat Dai bisa menyelamatkan nyawanya. Namun belum sempat beberapa orang bernafas lega. Tiba-tiba Abi yang baru saja ditembak di kepala berdiri kembali. Di bawah tatapan takut dari semua orang. Dia hanya mengusap dahi dengan santai. Luka di kepalanya pun seketika menghilang. Kemudian dia membuka mulutnya yang penuh dengan taring tajam. Dengan mulut besar yang mengerikan, dia menerkam ke arah semua orang. Meskipun Xiao Mei menembak beberapa kali dan mengenai sasaran. Namun, dia tetap tidak bisa membunuh lawan. Akhirnya, mereka hanya bisa sementara waktu menahan Abi di dalam ruangan. Namun, pintu yang tipis jelas tidak bisa bertahan lama. Semua orang segera berdiskusi tentang cara mengalahkan vampir. Berdasarkan pengetahuan umum, bawang putih dan benda tajam mungkin berguna. Maka, mereka mengambil alat yang ditemukan untuk mempersiapkan membunuh Abi. Namun, saat mereka sampai di ruangan, mereka menemukan bahwa di dalamnya sudah kosong. Pada saat itu, suara datang dari atas kepala mereka. Beberapa orang segera pergi untuk memeriksa. Meskipun mereka menemukan Abi di atas. Namun, yang menakutkan adalah, dia sedang memeluk mayat dan berdansa. Si rambut pirang tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Dia mengangkat tongkat kayu dan menyerang. Namun, hanya dengan satu tatapan, Abi menjatuhkannya ke tanah. Dia segera mengeluarkan bawang putih untuk mencoba bertahan. Tapi tidak disangka Abi sama sekali tidak takut pada bawang putih. Si kacamata melihat situasi dan ingin membantu. Namun hasilnya, ia justru dikik hingga terbang. Akhirnya, dia menggunakan keunggulan bobotnya untuk mengontrolnya. Namun, lawan bahkan tidak takut pada salib. Ia menusuk puluhan lubang transparan di dada dengan keras. Meskipun terlihat berlumuran darah, untungnya itu tidak mematikan. Si kacamata awalnya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menusuk jantung Abi. Namun, tidak disangka lawan mengeluarkan serangan balik. Ia menusukkan kayu itu ke bagian tubuhnya. Namun Abi tidak melanjutkan rasa sakitnya. Beberapa orang yang selamat baru menyadari. Lawan sedang bermain permainan kucing menangkap tikus. Setelah kucing bosan, itulah saat kematian tikus. Ketika beberapa orang kebingungan, Xiao Mei percaya bahwa obat penenang pasti bisa mengatasi vampir. Meskipun banyak orang tidak begitu percaya pada kata-katanya. Tetapi saat ini tidak ada cara yang lebih baik. Mereka kemudian mulai mencari Abi secara terpisah. Tak lama kemudian, si rambut pirang menemukan sebuah peti mati. Ini adalah tempat tidur favorit vampir. Lalu dia mendekatinya. Dan si kacamata memeriksanya. Namun setelah dibuka, ternyata di dalamnya kosong. Ternyata itu hanya sebuah ketakutan yang sia-sia. Sementara itu, dia secara tidak sengaja menusuk jarinya dengan tongkat kayu. Aroma darah segera menarik perhatian Abi. Terkejut, Dahan segera melarikan diri dengan panik. Vampir itu juga terus mengejarnya dari belakang. Namun, dia baru saja berlari menuruni tangga dan bersiap untuk bersembunyi di dalam ruangan. Tidak disangka, sebuah kecelakaan terjadi. Ketika si kacamata melihat Abi, dia sudah berdiri di atas pegangan tangga. Dengan langkah anggun, dia mendekat dengan cepat. Justru ketika si kacamata hampir mengantarkan makan siang, Xiao Mei muncul tepat waktu. Namun, dia tidak hanya gagal menyuntikkan obat penenang. Justru Abi melemparkan jarum suntik itu keluar pintu besi. Justru Abi melemparkan jarum suntik itu keluar pintu besi. Ini membuat situasi beberapa orang itu menjadi sangat berbahaya. Si kacamata hampir saja dicekik sampai mati. Si rambut pirang segera maju untuk membantu. Namun Abi yang tidak terlihat. Tanpa berpikir panjang, dia menggigit lengan gadis itu dengan keras. Meskipun dia segera menekan gadis itu ke tanah dengan berat badannya. Tapi sepertinya dalam waktu dekat, lawan akan segera mendapatkan kebebasan kembali. Dalam situasi genting, Xiao Mei akhirnya mendapatkan obat penenang.
dan berhasil menyuntikannya ke dalam tubuh Abi. Dengan efek obat yang mulai bekerja, dia juga segera tertidur lelap. Tapi yang mengerikan adalah si rambut pirang digigit vampir. Tidak ada yang tahu apakah dia akan bermutasi. Kemudian mereka mengurung Abi di dalam sangkar besi. Ini menanyakan cara keluar dari kastil melalui mulutnya. Tapi Abi bilang semua orang harus mati. Karena semua ini adalah jebakan yang dirancangnya dengan cermat. Bahkan majikannya hanya seorang pengurus rumah tangga. Dan tidak ada yang namanya uang tebusan. Melihat bahwa dia tidak mendapatkan petunjuk berguna dari sini, maka Xiao Mei meminta si kacamata menjaga Abi. Dia sendiri membawa yang lainnya untuk terus mencari jalan keluar. Tapi mereka baru saja pergi. Si kacamata pun setuju dengan Abi selama dia mengatakan cara untuk keluar dari sini.